Halo semuanya, dalam analisis ringkas kali ini, kita bakal membedah sebuah studi kasus yang luar biasa penting dari sejarah modern Indonesia. Kita akan menengok kembali peristiwa pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa Gus Dur, di tahun 2001 silam. Tapi, kita nggak akan cuma melihatnya sebagai drama politik masa lalu ya. Sebaliknya, kita bakal mengupas peristiwa ini pakai kacamata akademis yang sepenuhnya objektif. Kita ubah kasus ini jadi sebuah pelajaran berharga tentang dinamika kekuasaan, dan yang paling krusial, manajemen stakeholder. Ini tuh pelajaran yang sangat relevan, nggak peduli apakah Anda ada di pemerintahan atau di kursi eksekutif perusahaan. Oke, coba kita pikirkan baik-baik teka-teki yang satu ini. Kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang super menarik. Gus Dur itu kan salah satu tokoh paling dicintai dan dihormati dalam sejarah bangsa kita. Lantas, gimana ceritanya seorang figur pemimpin yang punya basis massa sebegitu besarnya, yang didukung habis-habisan sama kelompok pro-demokrasi, bisa ngalamin kejatuhan politik yang sangat tiba-tiba? Nah, inilah teka-teki utama yang bakal kita pecahkan sama-sama hari ini. Ini benar-benar mengilustrasikan kontras yang luar biasa tajam. Di satu sisi, Anda punya modal sosial yang gak ada matinya. Gus Dur didukung oleh jutaan anggota Nahdlatul Ulama yang sangat loyal, belum lagi barisan aktivis dan elemen masyarakat sipil. Tapi di sisi lain, masa kepresidenannya ternyata cuma bertahan selama 21 bulan. Jatuhnya beliau pada Juli 2001 ngasih kita sebuah realitas keras banget dalam ilmu politik dan manajemen eksekutif. Ternyata, popularitas yang meluap-luap di jalanan itu nggak selamanya bisa menggantikan kalkulasi dingin dari dukungan institusional di atas kertas. Nah, buat membedah teka-teki ini, agenda kita hari ini dibagi ke dalam 5 bagian ya. Mulai dari paradoks kepemimpinan, data parlemen tahun 1999, 3 kegagalan manajemen, lalu eskalasi krisisnya, dan pastinya kita tutup dengan pelajaran universal. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu paradoks kepemimpinan. Gimana sih benturan antara dukungan publik versus dukungan institusional ini terjadi? Lanjut ke bagian kedua, kita harus lihat dulu data parlemen tahun 1999 yang jadi peta kekuatan politik di masa itu. Coba perhatikan komposisi kursinya. Fakta yang sangat menarik adalah, Gus Dur itu naik jadi presiden bukan karena partainya menang telak waktu pemilu. Saat itu PDIP yang menang dengan lebih dari 30% suara, disusul Golkar, lalu PPP. Nah, partai pendukung utama Gus Dur yaitu PKB posisinya malah ada di urutan keempat. Beliau bisa terpilih murni karena kelihayan manuver dan lobi tingkat tinggi lewat koalisi bersyarat yang kita kenal sebagai poros tengah. Ibaratnya, ini tuh semacam koalisi dagang sapi yang butuh kompromi tingkat dewa supaya roda pemerintahan bisa terus jalan. Perhatikan angka ini baik-baik. 10%. Ya, cuma 10%. Sejak hari pertama dilantik, backingan kursi parlemen dari partai pendukung utamanya itu cuma 10%. Bayangin kalau Anda ini seorang CEO di sebuah perusahaan, tapi dukungan mutlak Anda di jajaran Dewan Komisaris cuma 10%. Anda pasti bisa ngerasain betapa rentannya posisi kelembagaan itu kan? Nah, persis di titik inilah akar permasalahannya mulai tumbuh. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga, 3 kegagalan manajemen yang terjadi dalam mengelola para stakeholder ini. Kegagalan yang perkara, beliau gagal misahin antara besarnya dukungan publik dengan dukungan institusional. Gus Dur ini mungkin ngerasa aman karena tahu ada ratusan ribu banser dan santri yang bakal selalu siap pasang badan, turun ke jalan buat ngebelain beliau. Tapi beliau luput ngelihat satu fakta konstitusional yang sangat fatal waktu itu. Sebelum amandemen UUD 45 selesai, MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Artinya, MPR punya otoritas mutlak buat memberhentikan presiden. Jadi ketika konflik politik memanas, jutaan massa di jalanan itu ibaratnya nggak punya akses sama sekali ke tombol kekuasaan. Pada akhirnya, nasib jabatan presiden justru murni ditentukan sama 500 orang anggota dewan di dalam ruang sidang Senayan. Kegagalan kedua, ini soal gimana beliau justru memusuhi pusat-pusat kekuasaan utama. Prinsipnya kan, seorang pemimpin harus pinter-pinter ngejaga hubungan baik sama sekutu, apalagi kalau sekutu itu porsinya jauh lebih gede dari dia. Sayangnya, gaya komunikasi Gus Dur yang ceplas-ceplos dan keputusannya yang seringkali unilateral malah jadi bumerang buat sekutu koalisinya sendiri. Beliau tiba-tiba memecat Yusuf Kala dari Golkar tanpa pembuktian hukum yang jelas. Di waktu yang nyaris bersamaan, beliau juga mendepak Laksamana Soekardi, padahal dia itu orang kepercayaannya Megawati dari PDIP. Bayangkan, cuma dalam kurun waktu 6 bulan pertama, sang eksekutif malah ngebakar jembatan sama 2 partai penguasa parlemen terbesar. Secara nggak langsung, beliau menghancurkan koalisinya sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke kegagalan ketiga yang paling krusial. Lupa kalau politik itu adalah seni mengelola kepentingan secara berkelanjutan. Anda mungkin sering banget dengar soal isu Bulogate atau Brunegate yang katanya jadi alasan utama jatuhnya Gus Dur kan? Tapi, kalau kita bedah dari kacamata kelembagaan, itu semua sejatinya cuma pemicu.
Kalau hubungan antar elit dikelola dengan mulus, skandal semacam itu biasanya bisa diredam atau dilokalisir. Tapi karena para stakeholder ini ngerasa diabaikan, bahkan dimusuhi, ya akhirnya mereka jadiin isu-isu itu sebagai senjata pamungkas buat nyerang balik. Skandalnya benar-benar dipersenjatai sama elit yang kepentingannya udah berantakan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, eskalasi krisis. Mari kita lihat gimana runtuhnya dukungan ini bergulir makin liar. Coba kita amati lini masa yang lumayan bikin deg-degan ini. Di bulan ke-6, ada pemecatan menteri yang jelas-jelas menjauhkan sekutu besar. Masuk ke bulan ke-12, isu Bulog Gate dan Brunei Gate mulai digoreng habis-habisan di parlemen. Dan puncaknya terjadi di bulan ke-21. Alih-alih merangkul parlemen yang lagi panas-panasnya, Gus Dur justru milih jalan konfrontasi langsung. Beliau nekat keluarin dekret presiden buat ngebubarin parlemen. Ini adalah manuver yang fatal habis. Kenapa? Karena langkah itu justru bikin semua faksi politik bersatu buat ngelawan beliau. Bahkan TNI dan Polri yang harusnya ada di posisi netral juga ikut berbalik arah. Dan akhirnya, terjadilah pemaksulan di bulan yang sama. Akhirnya, kita tiba di bagian terakhir dari bedah kasus ini. Pelajaran universal. Insight manajerial apa nih yang bisa kita serap? Ada satu prinsip yang benar-benar merangkum semua wawasan dari peristiwa ini. Coba deh, tempatkan presiden sebagai seorang CEO dan parlemen sebagai board of directors atau dewan komisaris. Di organisasi manapun, mau itu negara dengan ratusan juta penduduk atau sekedar perusahaan startup, ketika seorang eksekutif maksain idealismenya tanpa mau capek-capek ngebangun konsensus sama dewan, percayalah, kejatuhannya cuma masalah waktu. Gak peduli seberapa brilian ide Anda atau seberapa dipujanya Anda sama staf di bawah, pada akhirnya institusi itu punya mekanisme hukumnya sendiri yang bisa menjatuhkan Anda. Jadi, sebagai penutup bedah kasus kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda. Di dalam karir atau organisasi Anda sendiri, apakah gaya kepemimpinan Anda saat ini cuma bergantung pada seberapa populernya Anda di mata tim lapangan? Ataukah Anda benar-benar aktif dan strategis ngebangun konsensus sama pihak-pihak yang sebenarnya memegang kunci otoritas? Karena seperti yang udah dibuktikan sejarah, popularitas mungkin ngasih Anda tepuk tangan. Tapi manajemen stakeholder lah yang bakal ngejaga Anda tetap duduk di kursi kepemimpinan. Terima kasih udah gabung di analisis kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.